Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah anta dama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabatku, pecinta-pecinta Q atau yang biasa kita panggil Q mania. Semoga kita semua dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat zalim kepada kita, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Allah mudahkan semua urusan kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajatit dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam hari ini kami menyapa Anda buat semua para pecinta Q yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Macau, di Abu Dhabi, Emirat, di Saudi, di Eropa, dimanapun Anda berada saat ini, di Singapura, Korea, dan lain-lain. Kami para Q mania, semoga selalu senantiasa dijaga oleh Allah, dibimbing hati kita, dituntun hati kita. Dan saya malam hari ini menyapa Anda, mungkin saat ini ada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang tinggal di tempat-tempat kotor, tempat-tempat bau, tempat-tempat yang dingin, tempat-tempat yang kumuh, di kos-kosan yang sempit. Malam hari ini kami menyapa Anda, semoga kita semua diberikan kekuatan cinta, ikatan cinta yang abadi, kekal di surga nanti, amin. Dan juga mungkin malam hari ini ada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang tinggal di tempat-tempat mewah, di tempat-tempat yang AC, gedung-gedung yang mewah, gedung-gedung yang ber-AC. Saya menyapa Anda, semoga kita semua selalu diberikan hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin 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 amin. Malam hari ini saya penasaran banget ini sahabat. Ya, saya pengen sendirian. Saya dengan ketua pondok Qodratullah. Pondok pesantren Qodratullah, Pondok Putri ya. Ya Goni ya. Iya Gus. Kita nggak berdua di sini, ada kameramen Goni. Saya hanya bertiga lah intinya ya. Sama Goni, ya Goni ya? Ya Gus. Nah ini ketua pondoknya beliau Mbak siapa Mbak? Aziza. Mbak Aziza. Kita akan tanya-tanya beliau, mungkin sahabat ya, kalau kita tanya-tanya langsung pastinya tentunya beliau ini berat untuk mengucapkan karena ada tekanan-tekanan dari pihak ya, tahulah dari Ustadz Kodrat sendiri. Namun sebelum itu nanti coba akan kita hipnotis dan beliau bersedia. Sebelum itu kita bersalawat dulu kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat dari beliau, agar semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita oleh Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya nafsu tibi bil liqa ya ainuqa أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زل الهنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآن والصحب الكرام أنشدت بشرى لنا والآل والصحب الكرام أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زل الهنا وانفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Baik, langsung saja Mbak Aziza bersedia ya di sini kita hipnotis. Yes. Alhamdulillah beliau mau kita hipnotis. Mudah-mudahan dengan cara hipnotis ini apa unek-unek yang ada dalam hati beliau ini, dalam hatinya Mbak Aziza selaku ketua pondok yang sudah berapa tahun ya, ini kita tanya semua biar keluar semua, ini biar netizen semua menyaksikan apa yang terjadi di pesantren ini, pesantren Qodratullah. Baik Mbak, hitungan 1, 2, 3 nanti Anda akan tertidur. Bismillah. Namanya Mbak siapa? Aziza. Mbak Aziza. Ibu kandungnya namanya siapa Mbak? Ibu kandungnya jenengan? Ibu Siti. Baik. Kita Fatihah dulu ya. Ibu Aziza, Mbak Aziza, ibu kandungnya Bu Siti. Fatihah. Alhamdulillah. Kita bawa ke alam sadar beliau dalam hitungan 1, 2, 3 sampean Mbak Aziza akan tertidur dan akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya di alam bawah sadar daripada Mbak Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 tidur. Sudah tertidur ya sahabat ya. Kita hipnotis. Kelihatan nggak? Kelihatan Gus, jelas. Wajahnya? Iya Gus. Kamu kalau ada cewek yang imut-imut kamu semangat kamu ya Goni. Enggak Gus, biasa. Oh. Kelihatan jangan kelihatan kutunya saja. Enggak Gus, Kelihatan sama mukanya. Oke. Itu mas nyala nggak? Nyala Gus. Mbak Aziza sekarang usianya berapa? 23. 23. Sudah berapa lama di pondok pesantren Qodratullah ini? Sudah 4 tahun Gus. Sudah 4 tahun. Orang tuanya Mbak Aziza apakah masih sehat? Orang tua saya sudah tidak ada Gus. Astagfirullahaladzim. Tua saya sudah tidak ada kata sahabat. Insya Allah. Boleh dikencingin lagi suaranya Mbak ya. Orang tuanya sudah nggak ada. Sudah lama meninggal Mbak. Sudah. Sudah. Karena apa, faktor apa, sakit atau apa beliau meninggalkan sampean? Meninggalnya itu sakitnya nggak wajar Gus. Sakitnya nggak wajar. Maksudnya Iya. sakit nggak wajar itu seperti apa Mbak? Kayak orang terkena santet. Oh, lantas santet. Iya. Terus kalau orang tua sampean nggak ada, ini saya kelihatan nggak? Kamu jangan nyuting ceweknya aja. Enggak Oh, Gus, enggak. kelihatan Gus. Terus kalau orang tuanya sudah nggak ada, siapa yang menitipkan sampean di pesantren ini? Dulu orang tua saya yang mendonatur dan ikut serta membangun pondok pesantren ini Gus. Jadi dari awal sudah dititipkan di sini. Oh gitu. Jadi orang tuanya itu termasuk yang jadi donatur pembangunan pondok pesantren ini. Dari awal sudah dititipkan di sini. Program-program yang ada di pondok pesantren Qodratullah ini salah satunya apa Mbak? Maksudnya Program pendidikannya. Apakah diajari ngaji Quran, hadis? enggak Gus, lebih banyak ke spiritualnya. Oh, tidak diajari ngaji Quran, hadis gitu? Tidak. Saya saja tidak pernah melihat ustadz saya sholat Jumat pun tidak pernah. Ustadz Qodrat nggak pernah sama lihat sholat? Tidak pernah Gus. Sholat Jumat juga? Tidak pernah. Ini kalau sudah dihipnotis nggak mungkin bohong sahabat ya, karena dalam hatinya keluar semua unek-uneknya. Ya, tidak dalam tekanan. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi beliau menyampaikan tidak pernah sholat melihat ibu apa siapa Ustadz Qodrat sholat, tidak pernah melihat Ustadz Qodrat Jumatan. Aneh, tapi nyata tapi aneh. Kita punya pondok pesantren. Ini contohnya di Mekah kali ya. Oke. Sebenarnya Mbak Aziza selama 4 tahun mondok di sini itu apa yang didapat? Hafal Quran kah? Hafal hadis kah? Balaghah, mantek, nahwu, shorof? Tidak ada. Tidak ada. Nah terus selama 4 tahun apa yang sampai rasakan Mbak? Di sini itu lebih banyak dikasih ilmu-ilmu Gus. Ya ilmu apa? Kan ilmu banyak, ada ilmu mencuri, ada ilmu copet. Ilmu hitam Gus. Jadi kita dikasih kayak rafalan kejawen sama beliau.
Gitu ya. Iya Gus. Terus efeknya apa? Efeknya sama mempelajari ilmu itu, apa yang sampean rasakan? Apakah sampean seneng? Tidak Gus. Semua para santri di sini tertekan. Tertekan? Wah, ini menarik Iya, ini. Gus. Tertekannya gimana, Mbak? Ya fokus kon. Oke, Gus. Fokus kon. Coba kon. Tertekannya gimana, Mbak? Banyak kejanggalan Gus di sini. Jadi para santri kalau tidak melaksanakan perintah dari Ustadz Kodrat, kita akan dapat hukuman Gus. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah jenengan selama tinggal di pondok pesantren ini merasakan senang, bahagia, fokus belajar atau apa? Tidak Gus. Tidak apa? Tidak senang. Tidak senang. Kenapa? Kenapa kok tidak senang? Karena kita di sini hanya menuruti hawa nafsu Ustadz Kodrat Gus. Sebentar, sahabat, hawa nafsu. Maksudnya gimana ini hawa nafsu ini? Gimana Mbak maksudnya Mbak? Kan beliau juga sudah punya istri Gus. Ya, Umi Cuman- Hana. Nggih. Cuman para santri harus menuruti semua kemauan yang diminta oleh Ustadz Kodrat Gus. Kemauan dalam segi apa itu? Salah satunya seksual Gus. Astagfirullahaladzim. Sampai tahu kalau itu haram karena bukan istrinya. Tahu Gus. Terus kenapa sampai mau melayani nafsu bejatnya? Karena kalau kami para santri tidak melaksanakan tersebut, kami merasa kesakitan Gus. Maksudnya kesakitan apa? Sakit batin? Sakit apa? Enggak, kayak terasa dada terasa sesak. Terus kayak ada yang mencekik seperti itu Gus. Wah, ini menarik ini sahabat ya. Karena Mbak Aziza ini sedang kita hipnotis. Jadi apa yang beliau sampaikan itu betul-betul dari hatinya yang paling dalam tanpa ada tekanan. Menarik nih Gon. Ini udah jadi barang bukti nih Gon ya. Oke, Gus. Kamu nggak kencing kan Gon? Enggak, Gus. enggak. Berarti sampean di sini merasakan penderitaan ya. Iya Gus. Kenapa jenengan tidak keluar aja pamit dari pondok sini, Pak? Kami tidak bisa keluar Gus. Karena banyak sekali ancaman. Contohnya ancamannya gimana, Mbak? Beliau bilang kalau kamu sampai keluar dari pondok pesantren ini, kamu tidak akan selamat. Ya akan selamat. Iya Gus. Apakah sampean merasakan sedih, Mbak, selama 4 tahun di sini? Sangat sedih Gus. Coba curhat aja, curhat. Sampaikan kesedihan jenengan, keluh kesah jenengan kepada kami. Sampaikan apa sih yang sampean rasakan selama 4 tahun di sini? Kami semua para santri tersiksa Gus. Kami semua ingin keluar dari tempat ini, cuman tidak bisa Gus. Sudah mencoba minta bantuan, cuma tidak bisa Gus. Karena kita aja untuk keluar tidak diperbolehkan. Nggak ada akses ya? Tidak ada Gus. Telepon nggak ada di sini ya? Tidak ada. Adapun tidak akan dipinjamkan Gus. Kasihan ya, sahabat ya. Terus harapan jenengan apa, Mbak? Pengennya jenengan seperti apa? Saya pengen cepat keluar dari tempat ini Gus. Saya kepingin hidup selayaknya manusia yang tidak dibodohkan seperti ini Gus. Memang selama ini nggak dimanusiakan sama Ustadz Kodrat. Tidak. Astagfirullah. Karena pengaruh sihir itu sahabat ya, pengaruh sihir yang mempengaruhi dirinya para santri ini sehingga membuat ketika melawan memberontak itu sakit ya Mbak ya, Iya Gus. kayak dicekik. Iya.
Dada sesak kayak dicekik gitu. Ya Gus, sakit sekali. Makanya para santri tidak berani untuk melawan kendanya Gus. Iya. Coba sampaikan keluh kesah jenengan, Mbak, penderitaan jenengan, kecapek, lelah jenengan selama 4 tahun ini. Barangkali doa netizen, doa mereka yang menyaksikan lewat rekaman rekod ini bisa mengalir gelombang-gelombang positif di dalam jiwa jenengan, semangat hidup jenengan untuk bangkit kembali, untuk menjadi generasi penerus anak bangsa. Sampaikan keluh kesahnya, apa sih yang sampai rasakan penderitaan ini, mumpung Ustadz Kodrat lagi nggak ada di pondok ini. Ustadz Kodrat mumpung lagi kabur kan, makanya bebas sekarang sampean sampaikan. Nggak ada yang nekan di sini, aman, kita yang jaga di sini. Saya sudah tidak punya siapa-siapa Gus. Saya hanya berdoa kepada Allah agar saya dapat pertolongan Gus. Ada yang dapat membawa saya dan membantu keluar dari tempat ini Gus, agar saya tetap bertahan hidup. Terus siapa yang sampean harapkan untuk membawa jenengan keluar dari sini? Terus mau kemana? Tolong saya Gus, tolong bantu saya keluar dari tempat ini. Untuk nggak berani saya, Mbak. Walaupun saya jadi pembantu atau jadi apalah, tidak Gimana nih, apa-apa Gon? Gus. Yang penting tidak melanggar syariat Islam. Iya, gimana, Gon? Mau dibawa, Gon? Kamu yang bawa. Apa kita bawa ke pondok aja, Gus? Perempuan masalahnya. Gimana sahabat-sahabat ini, sahabat bingung nih? Ini banyak yang komen bawa ke pondok katanya, Gus. Aku pondok ya? Iya, Gus. Santri putri ya? Iya, kasihan, Gus. Nah, nanti kita musyawarahkan lah. Terus sampaikan apa aja? Keluh kesah jenengan apa? Sampaikan. Sampaikan keluh kesahnya apa? Sampaikan. Saya sudah capek Gus. Saya sudah tidak tahan di kehidupan di pondok pesantren ini. Saya hanya ingin keluar dari tempat ini Gus. Saya hanya berdoa kepada Allah agar saya cepat dapat pertolongan. Walaupun saya di sini untuk sholat pun terbatas. Soalnya terbatas. Kenapa, Mbak? Iya, karena sama Ustadz Kodrat selalu dilarang Gus. Dilarang sholat. Iya Gus. Oh iya, kalau misalkan dia sholat, otomatis sihirnya kan nggak bisa masuk. Makanya pinter nih Ustadz Kodrat, santrinya nggak boleh sholat. Biar apa? Biar bisa terus mengendalikan jiwanya para santri putrinya, supaya dengan mudah untuk melayani nafsu bejat birahinya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Berarti selama 4 tahun jenengan tinggal di pondok pesantren Qodratullah ini tidak pernah merasakan senang bahagia ya, Mbak ya? Tidak benar Gus. Penderitaan terus ya. Iya. Untuk sholat dan ngaji pun kita harus sembunyi-sembunyi Gus. Masya Allah. Itu pun kalau ngaji kita ada ustazah. Kalau ada orang yang mau kesini baru kita bisa mengaji Gus. Dan untuk sholat pun kita harus bergantian, ada salah satu yang menjaga Gus. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Iya. Ya ini ujian lah buat jenengan. Ini cara Allah sayang kepada jenengan, Mbak. Dengan cara diuji yang sangat menyakitkan. Kuat nggak jenengan menghadapi ujian ini? Insya Allah kuat Gus. Jangan patah semangat, terus semangat, masa depan masih panjang. Nggak apa-apa, sampaikan aja keluh kesah, menangis lah, nggak apa-apa. Sampaikan, jangan ditahan. Apa yang menjadi penderitaan jenengan selama 4 tahun di sini, sampaikan semua. Kita semua di sini diperbudak Gus. Kenapa? Diperbudak. Diperbudak. Iya. Kemarin ada salah satu santri yang melanggar dan dia sampai meninggal Gus akhirnya. Meninggal? Iya. Bunuh diri atau gimana?
Tidak Gus, itu katanya Ustadz Kodrat hukuman buat dia. Maksudnya gimana? Ya Gus, ya Ustadz Kodrat itu menggunakan sihirnya Gus Mm-mm. untuk membunuh salah satu santri di sini. Sampai membunuh dengan sihirnya. Ya Gus, Rob. makanya kami para santri takut Gus. Sahabat kasih apresiasi buat Mbak Azizah. Kasihan ya Mbak Azizah ini sebagai ketua pondok di sini. Kasih apresiasi sahabat. Barangkali sahabat-sahabat yang ingin kasih apresiasi, kasih sawer, kasih warna-warni buat Mbak Azizah, sahabat. Kasihan. Terus kedepannya harapan jenengan seperti apa? Harapan saya ke depannya, ketika ada orang yang menolong saya hanya ingin hidup selayaknya manusia Gus. Pengen kayak manusia pada umumnya yang beraktivitas. Tidak ada tekanan seperti ini Gus. Ini pelajaran buat kita semua, sahabat ya. Ketika memondokkan anak, betul-betul dilihat program pendidikannya itu apa. Ngeri ya kalau sudah pakai sihir-sihir kayak gini, ngeri sahabat, ngeri. Kita berapa menit Kon? Udah 22 Gus. Apalagi yang ingin sampaikan Mbak? Yang ingin disampaikan? Tanya apa lagi Kon? Kira-kira ditanyain apa lagi Kon? Jadi jelas sihir ya Mbak ya? Iya Gus. Jelas sihir. Merasakan kecekik beliau ketika menentang salah satu santri. Makanya dari awal saya ketemu seperti tertekan, ini ketua pondoknya, saya tertekan bagaimana santri-santrinya, kan? Karena setiap malam itu ada ritual Gus. Ritualnya gimana Pak? Setahu saya kemarin ritual memanggil korin. Bukan hanya itu Gus, kita harus mandi di tengah malam dengan menggunakan air yang sudah bercampuran dengan bunga-bunga Gus. Ngeri. Terus sikapnya Umi Hana gimana, kok kayak gak ada sikap gitu sebagai punyai? Saya heran Mbak, kenapa gak ada sikap ketika sang kiai ustadz itu ya, ustadznya itu masuk ke ruangan pribadi bersama perempuan santri. Kenapa gak ada rasa cemburu gitu? Karena punyai takut Gus, karena punyai juga pernah tersiksa, makanya dia nurut. Saya sama para santri lainnya yang menjadi saksi waktu punyai disiksa Gus. Padahal punya ini anaknya yang pemilik pondok ini ya. Iya Gus. Satu lagi nih Mbak, satu lagi. Kiai Syarif kemana? Yang pendiri pondok pesantren ini. Dia ada Gus. Jujur saja Mbak, sebenarnya Kiai Syarif itu di mana? Disembunyikan oleh Ustadz Kodrat Gus. Disembunyikan di mana? Tahu nggak tempatnya Mbak? Jauh dari sini Gus. Dia dipasung, tidak boleh kemana-mana Gus. Masya Allah. Bebas. Para santri juga semua sudah tahu. Cuma tidak ada yang berani bilang kepada siapapun Gus. Karena sudah diancam oleh Gus Kodrat. Ustadz Kodrat Gus. Ya. Mana Gon? Kan tanya apa Gon? Punyainya gak berani mengambil sikap. Berarti kendali sepenuhnya di pondok pesantren ini ada di dalam kendalinya si Ustadz Kodrat itu, sahabatku. Ngeri. Coba bayangin sahabat ya, andaikan putri kita dititipkan di pondok itu, betapa mencekamnya. Ngeri.
Terus sampai sekarang pengen keluar dari sini. Iya Gus, saya pengen sekali keluar dari sini Gus, tolong bantu saya. Saya mau jadi apapun. Tapi menurut saya jangan dulu, Mbak. Jangan dulu keluar dari sini, saya putus jenengan nanti untuk di sini nanti tak pegangin kalung asma ya sahabat ya. Kalung asma Gio supaya tidak bisa sihirnya si Ustadz Kodrat ini masuk ke dalam raganya. Berarti sampean sering mengalami hal-hal yang mistis ya, hal-hal yang horor ya Mbak ya. Iya Gus. Pernah nggak mengalami jenengan waktu setelah pemanggilan Qorin itu mengalami hal-hal yang mengerikan? Pernah Gus. Coba disebut. Sering kali malahan. Jadi setelah ritual seperti itu, tiap para santri itu pusing kepalanya Gus. Terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tidak sadar seperti itu Gus. Dan setelah itu pasti dibawa ke ruangan sama Ustadz Kodrat Gus. Ya itu ya, mengerikan sekali. Ya sahabat, komennya apa yang harus kita lakukan. Kalau menurut saya ini biar Mbak Aziza tetap tinggal di sini untuk menjadi mata-mata dan saksi nanti sahabat. Cuman kita pagari dengan asma, dengan kalung asma itu, kalung terompah itu sahabat, supaya tidak masuk sihir-sihirnya. Ya mungkin sahabat-sahabat Gio ingin memesan kalung terompah, bisa menghubungi nomor admin kami agar apa, untuk menjaga dari sihir, santet, gangguan tenun seperti ini. Baik Mbak Aziza, dalam hitungan 1, 2, 3 bismillah sadar. Allahu Akbar. Berarti 4 tahun ini sampai nggak pernah mengalami senang ya di sini ya. Iya Gus. Tidak pernah merasa senang sama sekali. Luar biasa ujian ini cara Allah sayang kepada jenengan Mbak. Allah pengen dekat sama hambanya itu dikasih ujian yang kadang kita lelah, kadang sampai meneteskan air mata kita. Itu kalau Allah pengen jauh sama hambanya gampang, Allah kasih kesenangan, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih kebahagiaan. Di saat itu rata-rata hamba yang dikasihkan kenikmatan, kebahagiaan itu jauh sama Allah. Jikalau Allah orang yang hebat, hamba yang hebat itu dikasih kenikmatan, dikasih kesenangan, tetap dekat sama Allah, ini orang yang hebat. Dan orang yang mal'un, orang yang rugi, orang yang terlaknat ketika dikasih ujian tapi malah jauh dari Allah, malah sombong. Ini jangan sampai kita seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu ingat dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, sedih, suka maupun duka, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya sahabat, karena yang memberikan apa-apa, yang memberikan kehidupan kita ini, mau senang mau susah, ini semua atas kehendak Allah. Ya menurut saya mbaknya tinggal aja di sini dulu, nanti siapa tahu saya bisa butuh dengan jenengan memberikan informasi-informasi yang penting. Tapi nggak usah khawatir, nanti kita bantu dengan pakar-pakar asma-asma Allah lewat kalung terompah. Insya Allah dengan kalung terompah ini bisa menjaga diri jenengan dari sihir-sihir Ustadz Kodrat itu. Karena sekarang kita membutuhkan Ustadz Kodrat itu, kita pancing supaya mau datang kembali ke sini. Mungkin dengan kejadian ini kabur, dia takut. Tapi saya lihat Ustadz Kodrat ini bukan orang sembarangan. Beliau mempunyai ilmu spiritual yang sangat tinggi, cuman belum bisa kita kuat. Ya mungkin seperti itu dulu Mbak ya. Mudah-mudahan Mbak tetap dijaga oleh Allah, panjang umur. Amin, amin, amin. Mungkin cukup sekian sahabat, ikuti terus ini perkembangan daripada pesantren Kodratullah ini yang dibawa asuhan Ustadz Kodrat ini seperti apa. Kita fokus untuk memancing beliau supaya balik lagi ke pondok ini. Caranya nanti biar kita pikirkan. Mungkin cukup sekian sahabat, terima kasih banyak para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para pecinta Gio dimanapun Anda berada. Saksikan terus, ikuti terus perkembangannya. Hakadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.